Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Bersama saya Eka, dan tentunya saya nggak sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Aisyah Maulina, SKM MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Beliau adalah anggota dari Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau ini lulusan dari S1 Kesehatan Masyarakat, FKM UI, S2-nya Psikolog Kesehatan, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan anggota kelompok kerja kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya ke podcast kami. Sama-sama Bu. Ya. Baik, Sobat Dinkes, masa remaja adalah masa yang penting dalam pembentukan generasi akan datang yang sehat, tangguh, dan produktif. Untuk mewujudkannya, menjaga kesehatan fisik saja tidak cukup. Kesehatan mental remaja juga memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Mari kita simak bersama PDKT episode kali ini dengan tema kesehatan mental remaja. Baik Bu Aisyah, saya pernah baca nih data dari WHO yang menyebutkan bahwa 1 dari 7 anak usia 10 sampai 19 tahun itu mengalami masalah kesehatan mental. Sebenarnya apa yang maksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu sama juga dengan kesehatan jiwa ya, sama juga dengan kesehatan psikologis ya. Jadi mental dan jiwa itu ya sama aja ya. Jadi kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu kalau dengan ringkasnya itu bisa kita pahami sebagai bahwa jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi kalau misalnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah bagaimana supaya pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu dalam kondisi yang sehat. Jadi perilakunya sehat, pikirannya sehat, dan juga perasaannya juga terjaga kesehatannya. Ini kalau dari sisi ringkas ya. Tapi kalau dari sisi definisi menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia itu lebih panjang lagi, yaitu bahwa di mana seseorang itu ya mampu mengenali dirinya, mampu melakukan upaya produktif untuk dirinya, dan juga melakukan berkontribusi pada masyarakat. Baik. Kemudian apa saja kira-kira ini kan kita bicara dengan soal remaja ya Bu ya. Apa saja pemicu masalah mental, kesehatan mental untuk remaja Bu? Iya kan kalau tadi dikatakan sama Bu Eka itu 1 dari 7 remaja ya, itu data WHO. Tapi kalau misalnya ada penelitian lain yang khusus di Indonesia, yaitu namanya INEMS, itu memang khusus meneliti hanya pada adolescents. Jadi usia 10 sampai 17 tahun. Jadi betul-betul hanya meneliti remaja, dan itu yang dilakukan di beberapa negara. Kalau di Indonesia oleh UGM, itu menemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah ini baru masalah ya, adik-adik sekalian ya. Jadi selain masalah kesehatan jiwa, itu juga ada nanti yang disebut dengan gangguan jiwa. Nah, ini mesti mungkin perlu kita punya pemahaman bahwa 2 hal itu sedikit berbeda ya. Mungkin ada bedanya lah ya. Jadi yang disebut gangguan jiwa itu apabila memang seseorang itu sudah didiagnosis gitu ya oleh dokter spesialis ataupun dokter ya, dan kemudian psikolog klinis bahwa memang dia mempunyai gangguan jiwa. Ya, dan kalau punya gangguan jiwa itu ya sama aja dengan kita punya penyakit ya. Artinya bahwa kita ini berarti perlu untuk mendapatkan perawatan begitu. Nah, sebelum menjadi gangguan jiwa, biasanya seseorang itu merasakan ada gejala-gejala gitu ya, baik pada tadi ya pikiran, perasaan maupun perilakunya. Nah, gejala-gejala ini apabila dalam durasi ya, jadi masanya itu cukup lama atau cukup sering dirasakan, itu bisa jadi itulah yang disebut dengan masalah kesehatan jiwa. Itu jadi 2 hal ini berbeda ya, supaya tidak ada stigma nih gitu ya, bahwa kalau misalnya aduh saya udah resah nih ya, nggak bisa mikir, nggak bisa belajar ya, malas sekolah gitu, kemudian wah saya punya gangguan jiwa ya. Belum tentu adik-adik ya, karena itu bisa aja mungkin baru punya masalah ya, dan kalau punya masalah itu nanti sebenarnya bisa untuk dilakukan upaya preventif dulu.
Betul, apalagi remaja ini, katanya masih masa transisi ya, Bu, ya? Betul betul. Mencari jati diri ya. Iya iya. Iya. Baik, kemudian, tadi, tanda masalah kalau misalnya anak remaja itu mempunyai masalah kesehatan mental yang harus diwaspadai oleh orang tua atau orang lain itu seperti apa aja, Bu, tanda-tandanya? Ya, nah ini memang saat ini sebenarnya kalau Kementerian Kesehatan sendiri itu sudah ada upaya namanya upaya promotif preventif ya. Jadi upaya promotif preventif kesehatan jiwa salah satunya itu adalah tentang pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, itu adalah upaya promotif. Jadi ada suatu upaya nanti di mana adik-adik sekalian ini diajarkan ya diedukasi tentang bagaimana mengenali tanda-tanda kalau saya punya masalah kesehatan jiwa. Nah, memang disebut masalah itu memang durasinya beda-beda ya, bukan maksudnya bukan durasinya. Jadi yang dirasakan satu orang mungkin bisa berbeda dengan orang lain. Mungkin satu orang ini merasa bahwa saya 1 hari 2 hari merasa resah ini sudah luar biasa gitu ya. Tapi bagi orang lain atau adik-adik yang lain tuh merasa ah saya nggak apa-apa kok masih bisa sekolah, masih bisa mungkin membantu orang tua di rumah ya, masih bisa menjaga emosi begitu ya. Nah, ini kalau misalnya memang beda-beda, tapi yang dirasakan kok sama-sama resah gitu ya. Nah, ini nanti kita gimana ya cara untuk bisa melakukan upaya preventif, jadi untuk mengurangi tanda atau gejala. Nah, salah satu tanda atau gejala, kalau dilihat dari tadi ya, survei tadi itu, memang gangguan jiwa yang banyak itu pada remaja itu yang pertama adalah kecemasan. Nah, ini disebut gangguan kecemasan gitu ya. Jadi kalau cemas biasa itu ya biasa aja ya, kita semua pernah merasa cemas gitu ya. Kan remaja ya, Bu, ya? Iya, apalagi remaja juga mungkin sering banget cemas ya. Nanti kalau ulangan nggak bisa gimana, kalau papa mama marah gimana gitu ya, nilainya kurang gitu ya. Segala macam dicemaskan. Medsos aja kalau ada yang komen, Nah, ada yang komen sedikit aja udah cemas. Bahkan mungkin tidak menyangkut ke diri kita ya, baca orang lain, wah ini ada kemarin misalnya heboh-heboh nih, demo segala macam, aduh udah cemas duluan gitu ya. Jadi memang itu gangguan kecemasan itu yang paling tinggi dirasakan remaja. Begitupun tadi kalau gangguan ya, nah, masalah kesehatan jiwa itu juga yang paling tinggi tentang kecemasan. Tanda-tandanya apa sih gitu? Nah, kalau kecemasan itu namanya cemas ya. Berarti kita itu pikiran kita ya dan perasaan kita itu dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya kan? Kita kan overthinking, cemas itu karena sebenarnya mengantisipasi, wah nanti kayaknya papa mama marah ya. Kayaknya nanti guru saya akan ngomong begini misalnya gitu, atau teman saya akan ngatain saya gini. Padahal belum tentu, iya belum tentu kita memprediksi, wah kayaknya nanti akan begini akan begitu. Nah, memang kita memprediksi itu juga wajar sebenarnya ya. Jadi cemas itu juga bagian dari kemampuan tubuh kita itu untuk apa ya menyelamatkan diri sebenarnya gitu ya. Tapi kalau sudah berlebihan ya, kemudian sudah berhari-hari bahkan mengganggu aktivitas kita, nah itu yang patut mungkin perlu kita sadari. Jadi diri sendiri, adik-adik sekalian juga bisa ya menyadari bahwa oh iya ya, saya kok sudah beberapa hari susah tidur. Nah, itu tanda-tandanya ya antara lain kecemasan itu susah tidur. Ya kemudian misalnya pikirannya dipenuhi oleh hal-hal tadi ya yang negatif misalnya gitu ya, yang anak sekarang bilangnya OVT yang overthinking gitu atau netting, negative thinking gitu ya. Karena tadi memperkirakan ada kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi gitu. Sakit kepala bisa juga ya. Bahkan sampai ada juga yang gemetar. Makanya apa ya, shaking ya gitu. Padahal dia masih muda gitu ya. Dan sebenarnya nggak sedang habis berlari atau gimana kan, kita mungkin kos-kosan gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada apa-apa, duduk aja di kamar, membayangkan, nah itu tadi baru membayangkan sudah, aduh besok ulangan nih dia harus nilainya minimal 75 atau 80. Gimana ya? Oh saya bisa ngerjain nggak ya? Jadi hal-hal seperti itu yang dari kira-kira tanda-tanda dari kecemasan itu. Nah, gangguan kedua itu adalah depresi. Nah ini udah lebih dalam lagi ya kalau depresi. Sebenarnya kalau sebut gangguan itu sama aja gini ya, macam penyakit gitu, macam penyakit jiwa. Ada gangguan kecemasan, ada gangguan depresi, nanti ada gangguan-gangguan lain. Nah ini yang paling banyak pada remaja memang dua itu ya, kecemasan kemudian depresi. Ada juga yang lain sih, tapi setidaknya kalau dua hal ini saja sudah bisa kita kenali tanda-tandanya dan kita bisa lakukan upaya preventif, itu sudah sangat menolong gitu ya. Kalau depresi ini kebalikannya dari gangguan kecemasan tadi. Tanda atau gejalanya adalah biasanya kita merasakan, memikirkan ya hal-hal yang sudah terjadi biasanya. Kalau tadi belum terjadi, kalau depresi
pemicunya biasanya adalah Yang sudah yang terjadi. Misalnya punya nilai habis ulangan nih, padahal udah belajar segala macam, dapat nilainya, aduh kok nilaiku jelek ya. Nah, dari situ kemudian muncul tuh pemikiran tadi ya, mendalam juga, aduh kalau nilaiku jelek, aduh gimana ya, saya sedih nih gitu ya, nanti saya nggak bisa masuk ke mana, jurusan mana yang dia mau, atau misalnya rapotnya bagaimana gitu ya. Jadi sudah terjadi, tapi kemudian pikiran, perasaan, dan perilakunya mengalami perubahan karena tadi kejadian itu. Atau karena kedukaan, ya, rasa kehilangan. Nah, itu juga kehilangan tuh macam-macam ya. Ada yang kehilangan, mungkin tadi ada keluarga dekat yang meninggal. Bisa juga kucing meninggal atau peliharaannya nggak ada, hilang gitu ya. Itu juga bisa bikin sedih ya, bikin depresi juga, iya. Atau apa yang kehilangan yang lainnya lah ya. Itu adalah beberapa pemicu tuh kayak terkait tadi ya masalah kesehatan jiwa pada remaja. Nah, ciri-cirinya tadi seperti itu, dan kemudian sebenarnya bisa dilakukan upaya preventif gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Sekarang ada gejala sudah ya. Jadi ini Sobat Dinkes, kalau memang sudah merasa depresi atau tadi gangguan cemas, tadi jangan dibiarkan ya Bu ya. Biar tidak memperburuk keadaan. Betul. Iya. Sebaiknya memang kemudian dilakukan upaya gitu ya. Nah, saat ini kan sebenarnya ada ya program. Ini saya mencoba menghubungkan dengan layanan yang ada. Layanan kesehatan yang ada saat ini kan sudah, anak sekolah juga ada cek kesehatan gratis juga. Nah, di dalam cek kesehatan gratis itu ada screening untuk kesehatan jiwa. Nah, itu memang untuk men-screening kemungkinan ada gangguan cemas maupun gangguan depresi. Nah, itu kalau dari situ bisa ketahuan tuh, aduh saya tuh sebenarnya tingkatnya udah yang memang cemas sekali, atau cemas sedang, atau memang nggak ada. Cemasnya biasa aja, cuma misalnya, aduh saya takut telat gitu, padahal nggak akan telat gitu ya. Atau depresinya cuma rasanya sedih ya, tapi mungkin sedihnya sedikit. Nah, kalau mungkin yang depresinya sudah lebih berat lagi, ya itu bisa dideteksi dari alat screening tersebut gitu ya. Nah, tentang upaya yang bisa dilakukan, antara lain adalah kita meredakan tadi ya. Jadi kan jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan perilaku. Biasanya kan yang memicu atau yang mendahului itu pikiran dulu gitu, atau perasaan dulu, bisa juga itu barengan ya. Karena dua hal itu munculnya di otak kita gitu. Itu lokasi berbeda tidak, tapi sama-sama dari otak kita ya. Karena punya pengalaman tertentu gitu, memprediksi akan akan ada sesuatu yang buruk nih gitu ya, atau merasa aduh saya kehilangan, sedih sekali ya, habis kehilangan itu kemudian nggak semangat lagi melakukan hal-hal yang disukai. Biasanya suka main gitar, sekarang males. Biasanya suka nonton film drakor dan sebagainya, sekarang aduh nggak pengen banget gitu ya. Semangat ya sebenarnya semangat. Nah, itu mesti dilihat juga berapa lama merasakan itu gitu ya. Kalau baru 1-2 hari masih wajar gitu ya. Tapi kalau sudah misalnya seminggu, bahkan lebih dari seminggu ya merasakan gitu, nah itu kayaknya memang kita perlu untuk segera melakukan upaya. Iya, baik. Kemudian untuk bagaimana cara mengurangi respon kecemasan tersebut Bu pada remaja? Nah, ya ada beberapa cara yang mudah sebenarnya ya, yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua gitu ya. Yang pertama itu adalah kita bagaimana meredakan dulu rasa cemas atau tadi rasa sedih tadi itu. Gimana gitu ya. Jadi kita mengendalikan perasaan kita dan pikiran kita dengan kembali ke saat ini gitu ya. Saat ini di sini kamu kan ngapain sih? Saya katakanlah saya ya, sedang duduk, sedang berbicara, berarti itu yang saya pikirkan dulu. Oh, saya saat ini sedang duduk, sedang berbicara. Saya tidak akan memikirkan hal yang lain. Apakah saya tadi kemarin saya kehilangan kucing saya misalnya, atau kemudian saya memikirkan, aduh kayaknya seminggu lagi mau ada ujian. Enggak, itu enggak saya pikirkan. Itu hal pertama dulu. Jadi stop dulu deh sementara gitu ya. Pikirkan saat ini, detik ini saya lagi ngapain sih gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bisa dilakukan upaya melakukan pernafasan dalam. Ya. Ada macam-macam tuh caranya. Pernafasan dalam atau deep breathing itu banyak cara. Ada yang pakai metode 478. Ada yang pakai namanya pernafasan otak gitu ya. Ada juga yang namanya pernafasan 3-3-3 gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi itu sebenarnya intinya sama. Kita meredakan emosi dan juga pikiran yang tadi ya cemas, sedih itu. Biar rileks. Iya, biar rileks dan kembali ke kondisi sekarang gitu ya. Bahwa sekarang ini tuh nggak ada bahaya, nggak ada apapun ya. Kembali kita bernafas yang dalam gitu, dinikmati gitu ya. Bahwa kita ini saat ini hidup, bisa bernafas gitu ya. Sambil juga tadi ya stop tuh pikiran-pikiran yang meresahkan atau menyedihkan itu tadi.
Terus sebenarnya nanti bisa dipraktekin sih kalau mau, tapi mungkin di lain kesempatan juga boleh ya. Oh, untuk tadi pernafasan Iya, itu. pernafasan dalam itu tadi ya. Boleh dong, sekilas aja. Oh, sekilas aja. Ini kita pakai yang gampang ya. Pernafasan yang mungkin gampang itu 478. Jadi 478 itu kita duduk tenang ya. Tadi setelah pada posisi duduk tegak, tenang. Boleh kalau misalnya menutup mata dulu boleh gitu ya. Kemudian hilangkan atau stop dulu deh ya pikiran-pikiran tadi yang resah, yang menyedihkan tuh stop dulu. Sekarang saya mau fokus ke diri saya. Tarik nafas dalam selama 4 hitungan gitu ya. Nah, kemudian ditahan nafas itu di perut. Jadi masukkan nafas, taruh di perut gitu ya. Jadi kita bayangkan perut saya ngembung nih, seperti dimasukin udara, kayak balon kalau dimasukin udara kan ngembung. Ini sekarang perut saya masuk udara, perutnya mengembung. Jadi kita pikirin perut saya udah ngembung belum ya? Nah, itu tahan 7 hitungan. 7 hitungan. Jadi masuk 4, 1, 2, 3, 4. Tahan di perut 7 hitungan. Ya, rasakan perut yang gembung, baru dikeluarkan perlahan-lahan sebanyak 8 hitungan. Lalu hidung, mulut? Hidung boleh, mulut boleh. Ya. Itu lebih enak hidung ya. Kalau mulut kan ngangak gitu nggak enak gitu ya. Boleh gitu ya. Keluarkan. Ulangin lagi, tarik lagi nafas 4 hitungan ya. Bawa ke perutnya menggembung. Tahan 7 hitungan. Baru dikeluarkan lagi perlahan-lahan 8 hitungan. Sampai perutnya kempis. Jadi fokuskan pikiranmu dan perasaanmu itu pada perut. Oh, perut saya ngembung 7, kempes 8 hitungan begitu ya. Fokus ke situ. Lakukan 10 kali. Nah, mudah-mudahan sudah lebih lega. Ya, jadi kembali ke kondisi saat ini ya. Oke, nah itu kira-kira yang paling mudah itu gitu ya. Nanti ada beberapa cara lagi ya. Kalau WHO itu mengajarkan namanya teknik grounding. Jadi teknik grounding berarti ke dasar ya, ke tanah atau ke lantai. Jadi kita terhubung dengan alam atau dengan lantai dulu gitu ya, dengan kondisi saat ini resah atau sedih ya. Oke, kaki saya di tanah. Nah, kemudian mencoba terhubung dengan panca indera kita. Itu ada juga ya. Misalnya kita setelah terhubung, kaki menyentuh lantai, tangan ada duduk dengan tenang, kemudian ya pikirkan, lihat ada 4 benda. Nah, jadi panca indera kita ada 5 ya. Pertama lihat dulu, ada 5 benda di sekeliling saya. Ada apa di sekeliling adik? Disebutkan. Saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat ini. Sampai 5. Bayangkan itu aja. Setelah itu baru lanjutkan ya. 4 benda lagi sekarang panca indera yang lain. Mungkin kita mendengar suara apa? 4 suara. Setelah itu lanjutkan ke indera ketiga. Mungkin indera yang bisa kita raba. Ada 3. Tuh ya, 3 ini kita mau benda yang mau kita raba apa nih? Gitu ya. Misalnya terdekat ada meja, boleh pegang meja. Sambil kita pikirkan tekstur meja kayak apa ya. Selanjutnya dua benda ya, 2 benda ini misalnya yang kita bau. Mencium apa saya gitu ya. Nah, makanya memang kalau grounding ini paling bagus adalah di alam gitu ya. Apakah di kebun atau jadi kita langsung banyak yang bisa kita lihat ya. Kalau di kamar kayaknya dilihat ya itu aja. Mungkin nggak ada bawa apa-apa gitu ya. Tapi itu bisa juga digunakan kalau di. Nah, terakhir yang satu benda itu adalah yang kita rasakan, kita kecap. Saya merasakan rasa apa ya? Apa rasa ada? Mungkin tadi habis makan pedas sambal ya, rasa pedas ya nggak apa-apa gitu. Jadi pikiran kita itu sebenarnya untuk mengalihkan aja. Tapi itu menghasilkan dampaknya adalah menenangkan dulu. Jadi kita sejenak berhenti dari tadi overthinking tadi atau rasa kesedihan tadi. Ya. Jadi bisa dicoba nih Sobat Dinkes di rumah. Kalau memang tadi merasa tadi gangguan kecemasan, itu boleh dicoba tadi teknik yang disampaikan oleh Ibu Aisyah. Baik Bu, ketika berbicara tentang kesehatan mental, mengapa kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu harus dijaga? Oh iya, itu benar ya. Pasti kira-kira kesehatan mental itu kan nggak kelihatan ya. Kalau kesehatan fisik kita bisa ke dokter, tahu juga. Iya. Kesehatan mental apakah bisa ke dokter juga nggak ya? Gitu ya. Nah, kesehatan mental itu ya sebenarnya sama juga dengan kesehatan fisik. Jadi fisik kita ini ya bisa dikatakan akan kurang kalau jiwa kita nggak sehat gitu ya. Kan kalau tadi fisik itu badan kelihatan ya. Sementara kalau jiwa kan tadi ya ada pikiran, perasaan, perilaku. Nah ini kalau pikiran, perasaan itu kan yang merasakan hanya yang bersangkutan gitu ya.
Tapi sebenarnya pikiran, perasaan, perilaku itu sangat terhubung dengan fisik kita, gitu ya. Kita nggak ada pikiran kalau kita nggak punya otak. Pikiran yang sehat dihasilkan dari otak yang sehat. Betul. Nah, dan otak itu adalah tubuh kan, itu kan benda gitu, itu benda hidup. Harus kita rawat kesehatan fisiknya ya. Bagaimana merawat kesehatan otak? Nah, dengan memberi makanan yang bergizi, dengan menghirup udara yang tidak ada polusi misalnya. Nah, ini misalnya kalau yang merokok, nah itu merokok itu asapnya kan juga bisa merusak otak juga gitu. Jadi itu tadi kita jaga kesehatan otak kita. Jangan hanya misalnya kesehatan jantung penting nih, benar jantung penting. Tapi otak juga penting gitu ya. Otak itu tubuh juga loh, bisa rusak ya, bisa kemudian berkurang kemampuannya gitu ya, bisa lemah juga gitu. Makanya perlu kita jaga. Perasaan itu dari mana? Perasaan itu juga dari otak kita sebenarnya gitu ya. Ada bagian di otak kita yang nanti untuk mengatur perasaan gitu ya. Jadi itu dua hal sangat berkaitan. Jadi makanya kalau fisik berkaitan sama pikiran, perasaan, perilaku, jiwa juga berkaitan dengan fisik. Kalau di lagu Indonesia Raya kan juga ada jiwa dulu harus dibangun, fisiknya juga dibangun gitu. Mungkin selama ini kita masih banyak ya, masih agak terlambat nih, mungkin ya agak bukan lambat ya, mungkin terlupa lah gitu ya, bahwa oh ternyata pikiran, perasaan itu hasilnya adalah hasil dari kerja otak kita gitu ya. Padahal kalau otaknya nggak sehat, pikiran, perasaannya juga nggak sehat gitu. Pikiran, perasaannya nggak dijaga dengan sehat, otaknya juga bisa gitu ya. Contohnya tadi kalau punya masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental, nggak coba diupayakan kesehatan kembali, kan kita jadi agak ngaco tuh perilakunya ya. Ah, pusing begini enaknya ngapain, ya udahlah merokok yang banyak. Mungkin ada yang terjebak narkoba juga, ada yang bisa minum minuman keras, itu merusak otak. Iya, Iya, bisa merusak mental juga ya Bu ya. betul gitu. Seperti penyataan yang menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu ternyata benar ya. Jadi bukan hanya sehat badan, tapi jiwanya juga harus selalu sehat. Nah ini berarti tadi kan disampaikan pola makan, kemudian gaya hidup juga berpengaruh ya Bu ya. Betul. Ada tidur juga itu aktivitas ya. Remaja-remaja kita nih ya karena sering screen time ya screen time terlalu lama gitu ya. Screen time juga kita butuhkan ya untuk masa sekarang ini, kita semua pasti screen time-nya lama-lama nih. Tapi ada waktunya harus ingat bahwa screen time ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mata loh, tapi juga mempengaruhi kesehatan saraf di otak kita. Otak jadi tegang ya, kemudian cepat lelah gitu ya. Nah kalau sudah tegang, cepat lelah, nah, ujung-ujungnya tadi gampang ke-trigger, ya gampang tadi sedih, mungkin gampang juga jadi overthinking. Nah itu karena dampak dari tadi itu juga ya, perilaku fisik sehari-hari yang kurang sehat, akhirnya ngaruh lah ke jiwa kita. Betul, nanti di sekolah udah ngantuk dia kan, kalau memang tidurnya terlalu malam. Sehingga apa yang disampaikan gurunya dia udah langsung ini aja ya, emosi nanti. Iya, kurang konsentrasi ya, nggak ngerti, ditegur temennya kesel akhirnya. Itu karena tadi kurang tidur juga ya, mungkin juga lelah ya, kurang istirahat. Nah itu juga sangat berpengaruh ya adik-adik terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Iya. Untuk kira-kira nih apa ada saran tidak Bu untuk orang tua atau sekolah atau guru, kira-kira kalau ada remaja atau anaknya yang mengalami gangguan tadi kesehatan mental? Oke, ya untuk adik-adik sekalian tadi ya sebenarnya nanti penting juga nih ya, mungkin dari teman-teman dari Dinas Kesehatan juga bisa memberikan banyak edukasi juga ke sekolah-sekolah ya. Jadi tidak hanya adik-adik yang tahu, tapi guru juga tahu pentingnya kesehatan jiwa ya. Nanti juga orang tua juga akan ada juga ya, misalnya intervensi atau edukasi juga terkait kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Penting sekali ya, bahwa tadi pertama kita menjaga kesehatan fisik dulu. Nah, yang selama ini misalnya ada PHBS, itu dilakukan dengan baik. Nah, nanti ditambah plus, ya ada plusnya adalah mengelola stres. Kemudian juga menjaga perilaku baik, ya bersikap baik, perilaku baik. Itu juga termasuk menjaga kesehatan jiwa. Jadi dimulai dari kesehatan fisik dulu ya, makan yang cukup, yang nutrisinya sehat, kemudian tidur yang cukup, ya diatur lah ya pola tidurnya. Aduh saya banyak PR Bu, banyak tugas, itu diatur. Iya, kapan waktunya? Nah, kapan waktu yang menggunakan waktu dengan baik itu bagaimana? Nah, itu misalnya skill-skill itu juga mungkin penting juga
juga dipahami dan dilakukan oleh adik-adik di sekolah ya. Namanya mungkin skill mengatur waktu. Nah, begitu ya. Kemudian setelah itu apalagi nih untuk pola hidup sehat ya. Makan teratur, olahraga, nah itu fisik olahraga, ya. iya. Olahraga tidak hanya menyehatkan otot kita, tapi juga otak kita. Tapi jangan cuma jari yang olahraga. Nah, Karena itu anak remaja nih cuman bukan jari aja, jempol doang nih ya. Tapi juga memang kalau olahraga yang katanya kardio, itu bagus banget untuk otak kita juga ya. Jadi seluruh tubuh akan lebih banyak mendapatkan asupan oksigen lebih banyak. Jadi itu juga membuat kita lebih segar gitu ya, menimbulkan juga hormon-hormon dopamin, hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih mudah bahagia. Sekarang orang nyari kebahagiaan susah ya. Padahal itu tadi ya, kebahagiaan ada di diri kamu dengan kita picu aja dikit ya, dengan hal-hal dari olahraga ya, dengan membayangkan hal-hal yang baik begitu ya. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi dari awal tentu kesehatan fisik dulu, plus tadi ya belajarlah ya gimana menstimulasi pikiran, perasaan, dan perilaku kita supaya tetap sehat ya. Dengan cara tadi belajar membagi waktu, belajar kemudian mengatasi masalah itu gimana sih gitu ya. Kemudian belajar lagi gimana cara berkomunikasi yang baik ya. Bagaimana menanggapi kalau misalnya orang itu ngomongnya kok saya nggak enak ya. Gimana menanggapi supaya nggak saling menyerang ya. Makanya saya dibully padahal mungkin maksudnya orang lain itu beda ya. Iya, nah gimana nih saya mengatasi emosi tadi ya. Nah tadi kan sudah saya ajarkan 1-2 cara ya, itu bisa dipakai juga. Iya. Ya memang kadang menghadapi remaja ini agak sulit-sulit gampang. Saya juga punya anak remaja. Ada kalanya membuat saya stres. Jadi kayaknya orang tua juga harus mengelola stres terlebih dahulu ya Bu ya. Betul biar tidak nanti meluapkan emosi sama anak. Betul sekali. Nah itu kalau sekarang ini juga nanti ada tuh namanya pengasuhan sehat jiwa ya. Jadi orang tuanya dulu disehatkan dulu ya. Orang tua kan juga punya banyak beban pikiran ya. Mungkin juga dia ada trauma juga di masa lalu ya. Entah mungkin dulunya sering dibully juga ya. Kebawa lah sampai dewasa. Karena zaman dulu nggak ada nih gimana merilis emosi, itu nggak ada diajarin gitu ya. Nah para orang tua, guru juga, orang guru kan orang tua kedua ya. Perlu loh belajar juga tadi ya. Meredakan rasa cemas, meredakan stresnya. Itu gimana. Jadi supaya nggak gampang ngegas. Itu sekarang yang dibilang gitu ya, nggak gampang ngegas itu bisa dilakukan. Atau baper juga balikannya. Nah orang tua, guru juga bisa baper juga gitu. Gimana supaya saya nggak gampang baper gitu ya. Itu penting banget gitu ya. Jadi memang selain remajanya, orang tuanya juga mesti belajar, gurunya juga mesti belajar juga gitu. Jadi dua-duanya lah gitu ya, nggak bisa satu pihak saja. Harus jalin komunikasi yang baik ya. Mungkin kalau sekarang mungkin belum, gimana Bu, di sekolah guru saya udah terlanjur nih suka ngata-ngatain gitu ya. Nah kita mulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Nanti bolehlah kita share-share dikit, nih ada konten begini nih Pak atau Bu gitu ya. Nah kalau bisa lewat konten yang baik kan bisa aja nanti gurunya tergugah juga. Nah mungkin juga dari dinas kesehatan mungkin akan sebarin konten-konten juga yang baik, bisa juga dengan media sekarang nih betul. Baik Bu, untuk sebagai orang tua saya juga nih kayaknya harus lebih aware ya sama anak-anak, karena tadi Ibu bilang kalau untuk sakit fisik mungkin kita bisa kelihatan demam, batuk, tapi kalau untuk sudah mulai ke jiwa atau tadi kesehatan mentalnya kan nggak kelihatan ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti kalau dari Bapak, Ibu atau orang tua ya, nanti bisa tuh sebenarnya ya. Jadi dari form screening gitu ya. Kalau CKG orang tua juga ada juga form screeningnya untuk kesehatan jiwa ya. Cuma memang masyarakat nggak gitu tahu. Nanti mungkin bisa dibantu oleh dari dinas kesehatan menyebarkan tanda-tandanya apa sih gitu ya. Ada ya. Jadi tidak hanya melihat tanda-tanda ya adik-adik sekalian ya. Selain melihat tanda-tanda juga berapa lama itu berlangsung gitu ya. Karena kan ini jiwa ini ya itu tadi ya. Saat ini mungkin saya resah banget karena tadi mungkin takut terlambat nih sampai ke sini gitu ya. Takut keburu hujan dan sebagainya. Tapi itu kan takut ya saat itu aja gitu ya. Nggak berlangsung sampai besok masih takut, besoknya lagi masih takut. Nah, jadi kita setelah melihat tanda juga melihat juga berapa lama itu berlangsung. Gitu ya. Saya rasa itu sebenarnya sudah ada juga. Tadi mungkin sudah saya sempat sebutkan kalau yang tanda cemas itu tadi ya, adanya pikiran yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak bisa dikontrol, gitu ya, sulit tidur. Mungkin juga tadi ada gemetar, begitu ya. Itu salah satu tanda-tanda kecemasan. Tapi tadi lihat lagi, ini disebut sudah masalah, sudah berlangsung berapa hari kah ya? Kalau misalnya 3 hari, 4 hari, nah mungkin perlu gimana ya?
saya udah coba tadi Bu, seperti Ibu bilang tarik nafas gitu ya, tapi kok masih nggak ada gitu ya. Nah, ada baiknya kemudian itu konsultasi ke puskesmas mungkin ya, karena para dokter saat ini juga sudah mampu juga ya untuk menangani depresi dan kecemasan itu sudah bisa di puskesmas. Jadi Sobat Dinkes yang belum CKG, silahkan CKG ya. Jadi nanti juga ada screening kesehatan jiwa di situ, selain nanti screening yang lain. Kemudian ada tips nggak Bu untuk remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental? Ya, mengalami masalah atau gangguan ya. Saat ini memang remaja itu adalah biasanya bisa dikatakan ketika usia itu pertama kali terdiagnosis. Bisa didiagnosis gitu ya. Berbagai macam gangguan jiwa itu bisa dikatakan bukan muncul ya, tapi bisa didiagnosis ketika remaja. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan, oh ternyata 1 dari 3 remaja ini punya masalah kesehatan jiwa, itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya ya. Supaya itu tidak berlanjut terus makin parah, ya tadi ya, kalau memang tadi sudah ada tanda gejala, durasinya juga sudah cukup lama ya, misalnya 3 hari, 4 hari, 5 hari ya, itu perlu segera mencari pertolongan gitu ya, ke puskesmas, misalnya ke dokter. Kemudian kalau sudah di dokter, kemudian dokter sudah melakukan pemeriksaan, atau mungkin psikolog ya melakukan pemeriksaan, ternyata memang benar-benar oh iya, adik ini mengalami gangguan depresi misalnya gitu ya, atau mengalami bipolar misalnya gitu ya, atau gangguan kecemasan gitu ya, ya nggak apa-apa, kita terima aja itu. Oh iya, berarti dokter mengatakan itu, dan terus bagaimana dok sebaiknya? Nah, nanti dokter akan memberikan solusinya. Bisa, apakah perlu pengobatan nggak? Minum obat nggak? Gitu ya. Ada kalanya nggak perlu pengobatan. Ya, mungkin perlu dengan psikoterapi aja ya, dengan melakukan upaya-upaya di rumah ya. Tapi kalau misalnya dirasa oleh pemeriksaan tadi ternyata oh memang harus minum obat, ya udah kita juga ikut minum obat gitu ya. Kenapa demikian? Karena namanya dokter itu orang pinter loh, ya sekolahnya lama gitu ya, dan dia juga belajar dengan sepenuh hati ya untuk bagaimana membantu kesehatan orang-orang masyarakat gitu ya. Jadi kita ikuti saran dokter itu. Ya. Sambil juga memperbaiki perilaku, nanti perilaku sehat tadi ya, perilaku hidup sehat tadi ya. Jadi tidur diatur lagi, makanan juga diatur ya supaya bergizi ya. Kemudian tadi ya menjaga pikiran, perasaan tadi dikurang-kurangin lah gitu ya. Itu bisa membantu. Nah, kenapa sih harus minum obat? Kadang orang, berarti kalau minum obat saya pasti takutnya kecanduan gitu ya. Ya enggak gitu ya. Nah, coba kalau misalnya ini ada orang yang asma. Dari sekarang punya teman di sekolah yang asma. Orang asma yang udah didiagnosis asma itu dia juga perlu punya persediaan obat gitu ya. Jadi kalau ada serangan, tiba-tiba dia ada alergennya ada, sesek kan. Nah, begitu sesek mau nggak mau harus kasih obat gitu ya. Kalau enggak cuma nafas-nafas doang, nggak bisa gitu ya. Sama dengan juga masalah jiwa juga ya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dengan upaya preventif, ya mau nggak mau kita harus minum obat. Bukan untuk kecanduan gitu ya. Tidak akan kecanduan kalau mengikuti saran. Tapi kalau ngobatin sendiri ini ngawur-ngawur ya, ngaco segala macam, nah itu bahaya. Jadi tadi ya, kalau memang sudah punya masalah kesehatan jiwa atau gangguan, merasa ada gangguan nih gitu ya, saya nggak bisa sekolah lagi nih, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, pengennya di kamar aja terus-terusan, nggak mau mandi, nggak mau apa gitu, bukannya malas. Ya, saya juga merasa bahwa itu bukan karena malas, karena memang itu tadi ya, pikiran, perasaannya mungkin memang tadi ya, ada masalah gitu. Karena di otak kita ini yang namanya otak penuh dengan persarafan, di situ ada yang namanya neurotransmitter. Jadi ada banyak zat-zat itu bereaksi gitu. Kalau memang sudah seperti itu, memang perlu bantuan profesional ya. Iya. Ya, tapi kita nggak boleh mendiagnosa sendiri ya Bu ya. Nah, Kita harus ada yang profesional. Iya, kalau mendiagnosa sendiri nanti minum obatnya nyari-nyari sendiri. Akhirnya tadi benar jadi kecanduan, nggak karuan ya. Dosisnya nggak jelas, mungkin berbahaya loh buat jantung, paru-paru dan yang lainnya. Jadi jangan mendiagnosis sendiri. Kemudian kalau sudah ke dokter, kita ikuti saran dokter. Kalau saya nggak puas sama dokter satu, boleh tanyakan ilmunya ya. Jadi jangan ngobatin sendiri deh gitu. Kita nggak punya ilmunya. Gitu. Jadi kita serahkan pada yang punya ilmu gitu ya. Betul. Iya. Sobat Dinkes tadi disampaikan untuk menjaga kesehatan mental, kita juga tadi harus menjaga pola hidup sehat ya Bu ya. Betul. Itu bukan cuma mental sebenarnya. Kalau hidup sehat, istirahat cukup, kemudian aktivitas fisik, makan makanan yang gizi seimbang. Nah, itu juga selain mental, fisik kita juga mungkin bisa lebih
Iya, mungkin ada satu lagi nih Bu Eka Iya. ya. Jadi kita mungkin kurangi juga paparan pada tadi faktor pemicu gitu. Mhm, mhm Nah ya, mhm. jadi faktor pemicunya itu antara lain kalau remaja ini mungkin banyak dari medsos ya. Iya, Nah, apalagi sekarang remaja mungkin bisa lebih dari satu medsos kali ya, Kak, ya? begitu ya mungkin punya akun asli, ada Mhm, akun fake, iya, ada akun heeh, apa lagi mhm gitu ya. Jadi mhm. kita pengennya ngisi terus tuh gitu ya. Lihat yang ini, lihat yang Mhm, kedua, yang ketiga gitu ya. Jadi kalau merasa kayaknya aduh pikiran saya udah penuh kecemasan, penuh nggak bisa terkendali gitu ya, udah taruh dulu gitu. Handphone, laptop tutup dulu gitu mhm, ya. Itu penting banget ya. Karena dengan kita terus-menerus melihat ke mhm. tadi ya, layar itu kan memicu kerja saraf di otak kita. Jadi saraf di otak. Kecanduan ya, Bu, ya, Iya, biasanya kalau otak udah kita itu penuh dengan saraf gitu mhm, ya, saraf dan pembuluh darah. Kalau terus-menerus dipacu, terus ya dilihat, jadi kalau kita melihat sesuatu tuh saraf kita kerja gitu. Itu kenceng gitu ya. Jadi itu tadi, nggak istirahat gitu mhm, ya. Jadi perlu itu dikurangi paparan-paparan itu. Yang kedua mungkin ada bullying ya, ada betul, kekerasan. Nah kalau ini kayaknya kalau bullying ini memang perlu kerjasama banyak pihak. Tidak hanya si adik-adik sendiri, tapi juga misalnya di sekolah gimana nih kebijakan mhm, sekolah ya untuk mengurangi atau menghilangkan lah ya bullying itu. Itu beberapa hal yang dari luar ya. Jadi kalau dari luar, wah ini kayaknya situasi-situasi yang kayaknya bisa ada bullying atau minggir aja deh minggir. mhm, Tapi yang penting tadi itu dulu ya. Jadi dari diri sendiri dicoba untuk mengurangi berbagai macam pemicu. mhm, Plus tadi medsos nih gitu mhm. ya. Kita cobalah supaya nggak terlalu terus menerus gitu ya. Jadi besar banget ya, Bu, ya, pengaruh medsos ini ya Iya, untuk mhm, perasaan kita, pikiran kita iya. itu besar sekali. Saya juga pernah nih, Bu, dengar bahwa anak-anak remaja ada yang, apa ya namanya, cutting ya, Bu, ya? Oh Menyakiti iya, diri sendiri oh itu. iya, Itu berarti sudah self sudah harm ya. sudah tinggi atau gimana, Bu, untuk Betul, itu kalau itu memang udah masalah kesehatan jiwanya sudah cukup tinggi ya, mhm, sampai kemudian itu sebenarnya bentuk pengalihan ya. Ada perasaan, tadi overthinking yang sangat tinggi, kegelisahan, mhm, atau kesedihan yang sangat mendalam. Gimana nih mengalihkan ini? Karena itu sangat membebani pikiran ya, jadi dialihkan dengan ke fisiknya. Tapi pengalihannya mhm, ini tadi salah ya. Nah, coba dialihkan dengan bernafas dalam mhm, tadi ya, dengan grounding ya. Nah, tadi kan ada beberapa cara ya, iya, satu lagi cara dengan journaling ya. Jadi bikin jurnal, mhm, menuliskan apa yang diresahkan semuanya gitu ya. mhm, Kalau misalnya sudah ditulis semuanya nih yang membuat saya resah gitu, tulis aja semuanya. Kalau misalnya ini boleh langsung kemudian dibuang, mhm. dibakar. Oh ini Yang penting simbol bahwa sudah saya udah keluarin. Terus sudah besoknya muncul lagi kayak gitu, tulis lagi. Gitu. Sambil juga bernapas terus tadi ya, melakukan pernapasan dalam. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Kalau masih juga nggak bisa hilang tuh pikiran untuk menyakiti diri ya, mhm, itu mau nggak mau memang harus ke dokter. mhm, Entah ke dokter, entah ke psikiater ya, silahkan ya adik-adik sekalian. Ini kan kalau ini sudah difasilitasi di puskesmas iya, ya, kalau dari puskesmas kata dokternya, "Wah ini perlu dirujuk nih," ya ikutin rujukan. Ya. Jadi kalau sudah memang dianggap punya gangguan jiwa, bukan sesuatu yang mengerikan kok ya, mhm, bukan akhir dunia ini gitu ya. Justru dari situ adalah awal adanya kita bisa sehat jiwa lagi, mhm, begitu ya. iya. Dengan kita menyalurkan hobi juga bisa, Bu, ya? Misalnya saya Bisa, stres nih, mhm. saya dengar musik atau Iya, nonton gitu betul. ya, Kalau mhm. itu mungkin belum tadi ya, belum Belum sangat sampai ke belum depresi sampai gitu kali ya, ya, apa mungkin namanya, aduh saya kecemasan. gelisah nih gitu ya, Mhm, resah nih, wah nilai saya gimana, coba saya mungkin bikin kue misalnya, mhm. ya zaman dulu begitu ya. Kalau zaman sekarang makanya anak-anak hobinya apa ya? Nanam bunga masih hobi nggak? Udah jarang deh, Bu. Udah jarang, makanya kayaknya adik-adik ini perlu juga nih nyari hobi-hobi zaman dulu ya, hobi-hobi Mhm, jadul, yang sebenarnya itu bagus ya mhm, untuk merilis emosi ya, mhm, merilis pikiran-pikiran yang tadi ya, rasa sedih, rasa gelisah ya, mhm. coba dilihat lagi hobi-hobi jadul itu ya. Kayaknya tantangan anak remaja sekarang lebih tinggi ya, Bu, ya, dibanding zaman dulu gitu. Betul, cepet banget informasi ya. Heeh, Misalnya tiba-tiba ada yang mungkin kelas 3 SMA ya atau SMU ya sekarang, "Aduh, ini mhm, passing grade masuk ke UI nih segini nih, mhm, aduh saya nggak nyampe nih," misalnya gitu, udah mhm, stres duluan ya. Kalau zaman saya dulu nggak tahu tuh passing mhm. grade, nggak ada. Pokoknya kita yang penting belajar aja, kayak gitu. Nggak sempat mikirin passing grade. Iya, Karena informasi makin banyak, ternyata malah makin memicu iya, betul. pikiran-pikiran gitu Jadi ya. di kepala nih, oh, awalnya mau kita Pengen tahu, tapi lama-lama malah kepikiran. malah kepikiran, Heeh, bener itu ya. Gitu, iya, makanya itu, ya jadi coba disalurkan dengan hal-hal yang positif yang mhm, lain ya, yang mhm.
tidak hanya melulu akademik, Iya, misalnya iya. menari boleh, atau main gitar, atau alat musik yang lain lah, Menyanyi gitu ya, Nah, betul. menyanyi, karaokean lah sendiri di rumah atau sama teman, itu juga bagus gitu ya. Baik, Ibu sebagai pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ya Bu ya, ada pesan atau kesan untuk remaja di Indonesia kayak gini? Ya, kalau untuk remaja sih pesannya tadi ya, kita sebagai remaja ini kan kalian nanti calon menjadi dewasa juga gitu ya. Dari remaja, dan remaja ini adalah fase yang sangat penting untuk kalian gitu ya. Di mana kalian ini nanti akan memikirkan ya, saya nanti jadi apa sih ya, saya maunya gimana sih gitu ya. Aduh, keluarga saya begini, nanti saya bisa nggak ya jadi orang kuliah saya, atau jadi orang yang sukses juga gitu ya. Jadi fase sekarang ini fokuskan pada kalian ini adalah menjaga kesehatan fisik dan jiwa gitu ya. Itu penting banget. Itu aja dulu ya, jaga kesehatan fisik dan jiwa. Masalah nilai itu nanti menyusul nih. Kalau kalian fisiknya sehat, jiwanya sehat, pasti itu akan mengikuti juga gitu ya. Aduh, saya belum juara nih, saya rankingnya ranking 20 misalnya gitu ya. Gak apa-apa, teruslah belajar, teruslah sekolah, teruslah sehat gitu ya. Itu dilakukan terus ya, nanti akan ada ketemu. Tidak semua orang harus jadi profesor, tidak semua orang harus jadi dokter ya. Kalian semua nanti mau menjadi orang-orang yang sehat dan berguna, itu semua profesi dibutuhkan. Jadi saya rasa itu aja sih kalau dari saya ya. Tetap sehat, tetap semangat ya, tetap jaga diri baik-baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Aisyah. Banyak informasi yang sudah disampaikan hari ini, kita jadi lebih terbuka ya, Sobat Dinkes, apa itu kesehatan mental. Bukan cuma untuk remaja, tapi kita juga yang sudah dewasa, sudah lansia, itu juga kita harus jaga kesehatan mental dari sekarang. Tidak hanya fisik, tapi mental juga berpengaruh. Baik, terima kasih Bu Aisyah, semoga berkah ilmunya. Baik Sobat Dinkes, demikian PDKT episode kali ini, semoga bermanfaat, dan Sobat Dinkes dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Sama-sama.